Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahar, alhamdulillahil malikul jabbar, alhamdulillahi Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu istiqamah sampai kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Sehat semua jemaah sekalian? Alhamdulillah. Sehat semua ya anda ibunda, sehatnya selalu dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah, istiqomah sampai husnul khatimah. Saya mengawali pagi ini dengan membaca Al-Quran surah 18 Al-Kahfi ayat ke-46. Surah 18 Al-Kahfi ayat ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala. Allahu akbar walillahil hamd. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini, al-malu, semua harta yang kalian punyai, wal banuna, dan semua keturunan-keturunan yang kalian miliki, zinatul hayatid dunya, itu semua hanyalah casing hidup di dunia. Wal baqiyah, tapi yang kekal abadi, as-salihah, amal salih yang kalian kerjakan, khairun, itu yang lebih baik, inda rabbik, di sisi Allah, thawaban wa khairun amala, dan lebih baik untuk jadikan harapan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibunda, ayahanda, saya mau tanya, handphone sama casing lebih penting kan mana? Handphone sama casingnya lebih penting yang mana? Handphonenya apa casingnya? Handphonenya. Kalau kita pergi kemana-mana cuma bawa casing handphonenya doang, kira-kira bermanfaat nggak? Bawa kemana-mana casing handphone doang, handphonenya ditinggal, bermanfaat nggak kira-kira? Nggak bermanfaat. Karena sejatinya yang bermanfaat itu yang ada di dalam casing itu. Allah bilang dunia, anak-anak, harta, pangkat, jabatan, mobil, kendaraan-kendaraan lain, aset-aset, perniagaan yang kita harapkan keuntungannya tiap bulan, itu semua hanyalah zinatul hayatid dunya, cuma casing kehidupan dunia. Tapi yang kekal abadi adalah kalau kita beramal solih, menunggangi dagangan kita untuk cari ridhonya Allah, menunggangi harta kita untuk cari cintanya Allah, menunggangi mobil kita untuk mengejar ridho rahmatnya Allah, salah satunya duduk di majelis ilmu, itu yang kekal abadi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah, saya mau ada kisah. Kalau jamaah pernah dengar, anggap ini murojaah, karena ini termasuk kisah yang paling favorit, salah satunya dalam banyak kisah yang saya telah pernah ketahui. Kisahnya seorang triliuner ahli syurga, dijamin syurga, dan beliau orang yang sangat tampan, rupawan wajah beliau, menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk orang yang bergelar Zunnurain. Siapa beliau? Siapa bu? Utsman ibnu Affan. Jadi kalau ada yang bilang Utsman itu miliarder, kurang tepat jemaah. Utsman itu triliuner, bukan miliarder. Dijamin syurga, menantu Rasulullah, menikah dengan dua putri Rasulullah, bergelar Zunnurain. Utsman bin Affan satu ketika pernah termotivasi dengan sabda Rasulullah SAW. Kisahnya begini. Waktu itu
Madinah kering kerontang, nggak ada air keluar dari sumur kecuali mengering. Semua hampir rata-rata di Madinah sumurnya kering, kecuali ada satu sumur, namanya sumur Rumah, miliknya orang Yahudi. Sumur apa namanya hadirin? Sumur Rumah. Kemudian yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi riwayat Bukhari wa Muslim, kemudian Nabi bilang dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, man hafara rumah falahul jannah, siapa yang membeli sumur rumah maka baginya syurga. Sahabat berlomba-lomba karena ada jaminan syurga bagi yang membeli sumur rumah. Sahabat berlomba-lomba untuk membeli sumur rumah. Datang sahabat Sayyidina Abu Bakar, dijual nggak sumurnya? Oh mohon maaf, nggak dijual, mundur. Datang para sahabat yang lain, dijual nggak Yahudi sumur rumah? Mundur, nggak dijual kata Yahudi, karena Yahudi nggak mau jual. Utsman bin Affan datang, Yahudi, kamu jual nggak sumur rumahmu? Kata Yahudi, mohon maaf, sumur saya berapapun anda mau beli nggak saya jual, karena ini satu-satunya sumur yang masih mengalir di saat sumur Madinah yang lain mengering. Tapi ingat, bukan Utsman ibnu Affan namanya kalau nggak jago lobi-lobi. Bukan Utsman bin Affan namanya kalau nggak pinter negosiasi. Akhirnya tiap hari Utsman datang ke rumah Yahudi, bawain gandum, bawain roti, bawain mentega, bawain minyak samin, bawain hadiah. Sampai Yahudi itu ngerasa nggak enak. Duh, Utsman setiap hari ngasih hadiah. Duh, Utsman setiap saat ngasih hadiah. Duh, Utsman setiap waktu ngasih hadiah sama saya. Sampai-sampai saya nggak enak. Akhirnya Utsman melihat ketidakenakan itu, bertanya jamaah, wahai Yahudi, sekarang gimana sumurmu, dijual atau enggak? Kata Yahudi, wahai Utsman, sebenarnya saya nggak mau jual sumur ini, soalnya sumur ini satu-satunya sumur yang ngalir di saat sumur lain udah kering kerontang. Tapi karena saya nggak enakan sama kamu, saya jual sumur ini. Harganya berapa? Tanya Utsman. 20.000 dinar. 1 dinar 4 juta. 4 juta kali 20.000, 80 miliar. Harga setengah sumur, bukan satu sumur. Wahai Utsman, saya nggak niat, tapi ya kalau kamu maksa ya gimana lagi. Itu sama kayak kondisinya ibu-ibu mau jual rumah yang sangat dicintainya, tapi ada orang ngebet banget, ibu nggak pengen jual. Kalaupun ibu ngucapin kata-kata jual, ibu bilang, ya wes lah mbak, saya naksir rumahnya jenengan, jual lah mbak kepada saya. Aduh, ini orang bolak-balik tanya, ya wes lah beliin berapa? 100 miliar. Itu kan bercanda. Yahudi sama, niatnya bercanda. Duh, ya udahlah, dikasih angka yang nominalnya tidak mungkin Utsman untuk membelinya. Apalagi Yahudi bilang, ini tapi cuma setengah sumur aja ya saya jual. Satu sumur menjadi milikmu, maksudnya adalah satu hari sumur ini menjadi milikmu, satu hari sumur ini menjadi milikku. Kata Yahudi, berapa harga setengah sumurmu? 20.000 dinar, 80 miliar. Utsman nggak nawar, pulang jamaah, ambil 20.000 keping dinar koin emas. Begitu 20.000 itu ada di sebuah kantung, dibawa ke hadapan Yahudi, digeletakin di atas meja Yahudi. Yahudi kaget terbelalak, sumur saya dibeli 80 miliar, padahal cuma satu hari. Maksudnya setengah sumur, satu hari milik Utsman, satu hari milik Yahudi, besoknya milik Utsman, besoknya milik Yahudi, begitu doang. Akhirnya diterima jamaah 20.000 dinar alias 80 miliar. Sah sumur itu menjadi miliknya Utsman bin Affan, setengahnya. Akhirnya Yahudi yang biasanya menjual sumur itu, Utsman bin Affan sejak memiliki sumur itu, kata Utsman, "Wa ya ma'syarul mu'minin, wahai kaum mukminin, ini aku wakafkan untuk kalian. Silahkan kalau kalian mengambil pada hari jatahku gratis. Kalau kalian mengambil pada hari jatahnya milik Yahudi, bayar 1 dirham 2 gentung air." 1 dirham tuh 70.000. Jamaah yang dirahmati Allah, Utsman gratis, Yahudi bayar 1 dirham alias 70.000, 2 gentong air. Ternyata jemaah, begitu waktu harinya milik Utsman, kaum muslimin rame berbondong-bondong ngambil air kepada Utsman bin Affan karena gratis. Waktu Yahudi miliknya dia sumur itu,
Ayo 1 dirham, 1 dirham. Nggak laku sama sekali jemaah. Ternyata mental gratisan sudah ada sejak dulu jemaah. Dari dulu mental gratisan udah ada. Akhirnya jemaah, karena Yahudi nggak laku, udahlah didiskon lagi sama Yahudi. Yang biasanya 1 dirham 70.000 2 gentong, didiskon sampai 5 gentong, sampai 10 gentong didiskon. Akhirnya Yahudi memutuskan, juga nggak laku-laku setelah didiskon 1 dirham 10 gentong. Yahudi memutuskan, wahai Utsman, bagaimana kalau engkau membeli setengah sumurku lagi? Berapa nominalnya? 20.000 dinar sebagaimana pertama kali kamu membelinya. 80 miliar tambah 80 miliar. Berapa miliar? 160 miliar. Buat beli apa? Sumur. Murah atau mahal? Menurut kacamata kita, harga 1 sumur 160 miliar, pol mahal luar biasa. Tapi Rasul pernah bilang, man hafara rumah falahul jannah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih. Siapa yang membeli sumur rumah, baginya syurga. 160 miliar dapat syurga. Murah atau mahal? Murah. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah jamaah kisah Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu dibeli, lapor Utsman sama Rasulullah, ya Rasulullah, sumur milik Yahudi aku sudah beli ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah Utsman bin Affan melakukan amal soleh itu, tidak ada yang menghalangi beliau masuk surga kecuali kematian. Allahu Akbar. Maksudnya adalah begitu Utsman bin Affan meninggal dunia, langsung masuk surganya Allah. Jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita kadang bertanya-tanya sama diri kita yang bekalnya, tas ransel kita masih kosong luar biasa jemaah. Apa kabar kita yang selalu berharap surga tapi kita enggan beramal soleh padanya? Apa kabar kita yang selalu menginginkan kebaikan di akhirat tapi kita enggan bersegera beramal soleh di dunia ini? Padahal tadi Allah berfirman, Quran surah apa? Quran surah Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 46. Allah Subhanahu wa taala bilang di ayat 46, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-malu wal banun, hartamu, keturunan-keturunanmu, zinatul hayatid dunya, hanyalah perhiasan dunia belaka. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik, tapi amal soleh yang kamu lakukan dengan hartamu yang Allah titipkan kepadamu, anak-anakmu yang Allah amanahkan dalam keluarga kecilmu, khairun 'inda rabbik sawaban wa khairun amala, itu yang lebih baik dan lebih bagus untuk dijadikan pengharapan. Ayahanda, ibunda, jamaah sekalian yang dicintai Allah, harta kita sejatinya bukan harta kita, karena kita sedang dititipi saja sama Allah. Anak-anak kita sebenarnya bukan anak-anak kita loh. Apa urusannya ibu bapak cuma tidur dalam satu ranjang, habis itu Allah titipkan istrinya hamil, lahir. Ada andil seorang laki-laki untuk mencetak hidungnya? Nggak ada. Ada andil seorang ibu, tak setting dulu, lagi hamil, dipencet-pencet perutnya, nih biar mancung, nih biar matanya lentik, nih biar alisnya tebal. Ada perannya ibu begitu? Nggak ada. Itu semua ciptaan siapa? Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, telah kami ciptakan, kata Allah, manusia pada penciptaan yang paling sempurna menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hari ini tingginya misalkan 79, misalkan 179 cm, itu yang ideal buat kita. Ibu-ibu kalau sebelum nikah beratnya 49, habis nikah punya anak satu beratnya 94, ya itu yang terbaik menurut Allah. Ya meskipun nanti bisa aja lah dia ada program diet atau apa. Kembali dalam bahasan jamaah, tema kita nggak akan jauh-jauh dari 3 hal. Apa 3 hal? Yang pertama, segerakan amal salih. Ini poin pertama.
segerakan amal salih. Ini bukan nasihat sembarang nasihat, tapi segerakan amal salih itu langsung firman Allah dalam Quran surah 3 Ali Imran ayat 133. Quran surah 3 Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Wasari'u, apa artinya wasari'u? Dan bersegeralah. Kalau bahasa anak mudanya apa? Dan gerak cepatlah. Gercep. Apa ibunda? Gercep. Hayo gerak cepat, gercep, gercep, gercep. Untuk ngeraih apa gerak cepat? Wasari'u ila maghfirah, gerak cepat untuk meraih ampunan Allah, gerak cepat untuk ngejar syurganya Allah, wa jannah, dan untuk meraih syurganya Allah. Jadi jamaah, yang pertama ini tuh firman Allah, Quran surah 3 Ali Imran. Setiap kali ngelihat peluang amal soleh, gerak cepat. Alhamdulillah tadi kami ngobrol sejenak dengan Bapak Anto, semoga Allah muliakan Pak Anto, Bu Anto, keluarga besar. Kami ngobrol sambil minum di situ. Minum jahe enak luar biasa. Ini masjid luar biasa. Semoga menjadi masjid yang makmur separakan, se-Indonesia Raya, sedunia, amin ya rabbal alamin. Kami ngobrol sama Pak Anto tadi begini, ternyata dari takmir baru saja silaturahmi ke Al-Falah Sragen, ke Jogja, melihat kemakmuran masjid-masjid tersebut. Pulang nggak pakai lama jamaah, copy paste langsung jalan. Allahu Akbar. Jamaah tahu nggak, ada orang udah bolak-balik ke sana jemaah, bolak-balik ke Al-Falah Sragen, bolak-balik ke Jogja, nimba ilmu, tapi sampai di tempat tidak dilaksanakan. Jamaah mau bolak-balik belajar sping, jamaah mau bolak-balik belajar sampai 100 kali, kalau nggak diamalkan sama dengan percuma jemaah. Al ilmu bila samarin kasyajarin bila, al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Alhamdulillahnya takmir Masjid Al Manar Parakan Temanggung gercep, gerak cepat. Dapat ilmu pulang langsung terapin, dapat ilmu langsung beli meja, kursi. Saya kemarin kesini belum ngelihat ada kursi, ada dapur mini di sebelah kanannya, kirinya ada kursi, ada meja. Sekarang begitu masuk suasananya udah berbeda. Ada kopi gratis, ada susu jahe gratis. Harusnya masjid begitu jemaah, gerak cepat. Allah yang bilang wasari'u, dan bersegeralah, gerak cepat, sambut amal salih. Jangan sampai mohon maaf, masjid saldonya banyak ratusan juta, tapi sound sistemnya blebeb 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 blebeb. Jangan sampai masjid saldonya ratusan juta, tapi tetangga sebelah kelaparan. Jangan sampai masjid saldonya ratusan juta, tapi toanya sampai luar nggak kedengeran. Azan emang harus keras. Azana yu'azinu artinya memanggil. Azana yu'azinu artinya sama dengan menyeru. Namanya manggil, namanya nyeru, emang harus keras. Mas, sini deh. Mas, ini namanya manggil. Maka azan harus keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang harus keras. Mic-nya yang bagus, toanya yang bagus, beli kabel yang bagus, karena ini saling bersambung. Mic bagus, kabel bagus, toanya bagus, speakernya bagus, mixernya bagus, audionya bagus, outputnya bagus, keras kenceng, orang-orang pada datang. Kalau suruh pelan-pelan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu namanya bisik-bisik, bukan azan. Lawong azan keras aja tetap ada yang lalai, apalagi bisik, tambah nggak berangkat lagi jemaah. Maka emang azan mah harus keras, pakai toa. Jemaah tahu nggak, habis ada. Jadi sebenarnya begini ya, kadang kita itu dikasih pelajaran sama Allah Subhanahu wa taala lewat
banyak hal ya. Salah satunya adalah lewat kejadian-kejadian yang terjadi di kehidupan kita. Kalau jamaah ketahui, setelah kejadian kemarin itu banyak masjid akhirnya merombak sound systemnya karena kejadian itu ya. Bukan jadi kecil, malah jadi tambah gede. Ya itu alhamdulillah sih, sebenarnya kita dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki sound system, tapi kan harus ada wasilahnya aja, begitu jemaah. Kembali dalam bahasan, yang pertama apa? Bersegera dalam kebaikan. Ibunda, ayahanda, kalau ada sambut baik, kalau ada kebaikan terpampang depan mata, sambut baik. Kalau ada kebaikan di hadapan kita, jangan ditunda, ambil segera. Bahkan mohon maaf, kalau analogi ini nyata adanya, analogi misalkan kalau Masjid Al-Manar Parakan Temanggung di soft pertama memberikan uang 100.000 rupiah pada yang sholat subuh di soft pertama, soft kedua 50.000 rupiah, soft ketiga 20.000 rupiah, soft keempat 10.000 rupiah. Pertanyaan saya, orang akan berebut ngambil soft berapa? Soft pertama. Kadang kita dipancing uang, matanya langsung hijau, apalagi uang merahan. Ya Allah Karim. Padahal jemaah yang dirahmati Allah, bukan cuma 100.000 yang didapat kalau kita sholat qabliyah subuh, bahkan sunnahnya. Kata Rasulullah SAW, yaqulu Nabi SAW, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula. Atau di ayat yang lain, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik daripada dunia, akhirat lebih kekal daripada dunia. Tapi manusia kadang kurang gercep, jatuhnya nomor 2 apa? Sering menunda-nunda. Nomor 2 ibunda, maka yang pertama gerak cepat dalam kebaikan atau bersegeralah dalam kebaikan. Quran surah 3 Ali Imran 133. Ini yang kedua, jangan pernah menunda kebaikan. Nomor 2 apa? Jangan pernah menunda kebaikan, karena kita nggak tahu sampai kapan umur kita. Biasanya mau Ramadan sering ada bilang gini, saya dengar langsung ya, Pak, ini ada amal soleh begini nih. Jawabannya apa? Nanti ajalah, nunggu Ramadan biar pahalanya maksimal. Jawaban saya simple jemaah, iya kalau umur Anda sampai pada bulan Ramadan. Ya kalau nanti meninggal gimana jemaah? Eman-eman jemaah. Manusia itu nomor 2 ini loh, sering menunda-nunda. Bahasa Jawanya bilang kose. Bilang apa? Kose. Atau dalam bahasa Jawa yang lain, mengkondisit. Kalau kata orang ngapak, mengkondeset. Yeah. Atau kata-kata yang semisalnya, sering nunda-nunda, sering mulur-mulur, akhirnya lama-lama tertinggal. Yang lain udah pada lari, kita masih jalan. Kan harusnya kita lari jemaah, jangan jalan toh jemaah. Yang lain sudah begini begitu, kita masih stuck di tempat. Cuma alasannya satu, sering bilang kose, nanti dulu. Ini bahaya kalimat ini jemaah. Sholat yuk Pak, nanti dulu belum qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak, udah qomat tuh. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pak, udah qomat. Nanti dulu, saya toh dengerin. Paling imamnya kan Ustadz Fulan. Nih Ustadz Fulan tuh bacaannya panjang. Ditunda lagi. Akhirnya baru pakai sarung, baru pakai baju, pakai peci. Mah, berangkat dulu ya. Mau keluar rumah ngelihat orang pada pulang dari masjid.
Loh Pak, kenapa balik lagi? Nggak jadi mah, udah selesai jamaahnya. Ya Allah Karim, kita kadang begitu. Ibu-ibu, begitu ada azan, tunda semua pekerjaan, langsung segerakan sholat. Karena kalau ibu-ibu azan, sebentar ya Allah, nanggung lagi goreng, sebentar ya Allah, nanggung lagi nanak nasi, nanggung lagi ini, nanggung lagi itu. Catat baik-baik jemaah, kapan Anda bilang kose, nanti dulu nanggung-nanggung, pasti sholat zuhur yang harusnya jam 12 jadi setengah 3, asar yang jam 3 jadi setengah 6, maghrib jam 6 jadi maghribnya 5 menit sebelum azan isya. Cuma gara-gara bilang kose. Hapus kamus kose dari hidup kita, hapus. Cepat, gerak cepat. Nomor 2 apa? Jangan menunda kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, kita itu waktunya terbatas. Umur kita di dunia palingan sampai 60-70 tahun kata Rasulullah, sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum may yajuzu dzalika. Umur umatku 60 dan 70 tahun, dan sedikit yang lebih daripada 70 tahun kecuali itu bonus. Bu, Bapak, mohon berkenan angkat tangan yang umurnya 200 tahun, boleh angkat tangan? Loh, yang umurnya 150 tahun boleh angkat tangan? Nggak ada berarti? Yes. Yang umurnya 100 tahun boleh angkat tangan jemaah? Nggak ada. Yang umur 99 tahun angkat tangan? Loh, nggak ada. Berarti kemana jemaah? Sudah pulang ke pangkuan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan setiap yang hidup pasti kami uji. Bisyarri wal khairi fitnah. Dengan kebaikankah itu, dengan keburukankah itu, yang itu fitnah. Fitnah artinya di sini adalah ujian. Tujuannya apa? Tujuannya apa Allah uji kita? Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua. Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hadirkan ujian di hadapan kita. Hidupnya kita, matinya kita itu bentuk ujian dengan segala macam musibah yang menimpa diri kita, cobaan, pengkhianatan, kecurangan, penipuan, kekecewaan, kesedihan. Tujuannya cuma satu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling bagus amalnya? Bukan yang paling bagus rumahnya. Rumahnya Rasulullah tuh sederhana banget. Ibu lihat Museum Madinah, rumahnya Rasulullah ukuran 5 kali 5,5 meter. Ada yang mengatakan, sejarawan lain, 5 kali 6 meter. Luasan berapa berarti rumah Rasulullah kalau 5 kali 6 meter? 30 meter. Rumahnya Bapak Ibu ada yang 30 meter? Ada Ibu, Masya Allah. Rata-rata kan rumah kita minimal ya 80, 100 meter. Rumah Rasulullah sederhana luar biasa. Jadi bukan tentang bagusnya rumah, bukan tentang bagusnya mobil, bukan tentang bagusnya handphone, bukan tentang bagusnya nikmat dunia yang Allah curahkan sama kita, tapi Allah menguji kita. Allah ingin lihat siapa yang paling bagus amalnya. Maka jangan ditunda. Siapa yang menunda, dia akan celaka. Kata pakar tafsir terbaik dunia, sepupu Rasulullah, anaknya Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, juga berkata seorang sahabat mulia namanya Abdullah bin Mas'ud dan sahabat mulia lainnya, kalau kamu punya kesempatan amal soleh pagi hari, jangan tunda sampai sore. Kalau punya kesempatan amal soleh di sore hari, jangan tunda sampai esok. Kata Rasulullah di hadis Muslim, badiru bil a'mal. Boleh diulangi? Sebentar,
Badiru, 1, 2, 3. Bil a'mal. Badiru bil a'mal. Ini kata Rasulullah, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi riwayat Muslim, badiru bil a'mal. Amal soleh itu disegerakan ya, jangan pernah ditunda. Utsman bin Affan tahu jemaah, ngelihat peluang surga. Siapa yang man hafara rumah falahul jannah, siapa yang beli sumur rumah baginya surga. Utsman gak skip itu, Utsman gak menunda itu, langsung datang. Ketika Yahudi gak menjualnya, Utsman gak mundur, tetap ditempel sama Utsman. Dibawain hadiah, dibawain banyak, segala macam gandum-ganduman, sampai Yahudi gak enak. Sampai Yahudi ngerasa, duh Utsman bin Affan baik banget deh, masa gak saya jual. Akhirnya saya jual lah, dengan nominal yang gak masuk akal, tapi ternyata dibayar sama Utsman bin Affan. Badiru bil amal. Karena jemaah, kalau kita tidak bersegera dalam beramal, dan kita sering, nomor 2 tadi, menunda-nunda dalam beramal, kita bisa mati dalam keadaan konyol, mati nggak beramal salih. Jemaah, ibarat pertandingan, kita lagi tanding sepak bola, berapa menit ayahanda? Sepak bola pertandingan 2 babak, berapa menit totalnya? 90 menit. Kalau ada orang bertanding 90 menit tanpa strategi, kalah, sudah pasti resikonya itu. Setiap pertandingan butuh strategi agar tidak ngumpul di satu titik. Dia pasti butuh strategi yang kuat supaya bisa memenangkan pertandingan. Kita dikasih durasi waktu sama Allah. Durasi waktu hidup kita itu permisalannya seperti kita lagi tanding. Maka kita yang hidup harus punya strategi. Umur saya sekarang 20, harus berbuat apa? Umur saya sekarang 30, harus berbuat apa? Umur saya sekarang 40, harus berbuat apa? Umur saya sekarang 50, harus berbuat apa? Punya strategi-strategi yang diturunkan jemaah. Karena Nabi SAW telah mengingatkan pada kita, Allah mencintai seorang mukmin yang kuat. Innallah, sesungguhnya Allah ahabbu al-mu'minul qawi ahabbu ilallah min mu'min dhaif. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan yang lainnya. Au kama yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min, seorang mukmin qawi yang kuat, lebih dicintai Allah azza wajalla daripada mukmin yang lemah. Kuat dalam apa ini? Kuat dalam strategi. Mifik. Kuat dalam apa? M-I-F-I-K. M, kuat secara militer. Militer strategi bukan? Strategi. I, kuat secara ilmu. F, kuat secara finansial. I, kuat secara ibadah. K, kuat secara kekuasaan. Allahu Akbar. Berstrategi nggak semuanya? Berstrategi jemaah. Ini ada dalam kitab Ashabur Rasul di jilid yang pertama ketika membahas tentang banyak sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Allahu Akbar walillahil hamd. Gak serta merta jemaah, bukan cuma hidup 60 tahun mengalirlah apa adanya. Gak ada. Orang-orang besar yang kita lihat hari ini hidupnya tidak mengalir apa adanya, tapi hidupnya diperjuangkan. Diperjuangkan untuk apa? Untuk masuk surganya Allah, untuk jadi ahli surganya Allah, untuk jadi banyak yang amal jariyahnya nanti terus mengalir ketika beliau telah wafat. Maka ayahanda ibunda catat baik-baik. Orang yang paling bahagia hidupnya adalah orang yang nafasnya terhenti tapi pahalanya tidak pernah terhenti, karena amal jariyahnya terus mengalir kepada beliau meskipun beliau telah tiada di muka bumi. Allahu Akbar. Ini orang yang paling bahagia. Kita ada di mana jemaah? Yang sering menunda-nunda, atau kita ada di pihak yang jarang bersegera, tidak bersegera menyambut amal salih? Rugi. Kalau ada kebaikan gak disambut, rugi. Kalau ada peluang amal soleh tak kita kerjakan, rugi. Kalau ada peluang sholat sunnah kita nggak sholat sunnah, rugi. Kalau ada peluang untuk hadir majelis ilmu padahal pahalanya luas, besar, luar biasa, rugi. Kata Rasulullah, menuntut ilmu ini hukumnya apa? Wajib. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dalam hadis Ibnu Majah, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Kalau kita meninggalkan sehari aja kita nggak menuntut ilmu, berdosa atau tidak? Coba jemaah, menuntut ilmu hukumnya apa?
Wajib setiap hari atau sebulan sekali? Setiap hari. Berarti kalau ada waktu satu hari kita nggak ngaji, berdosa atau tidak? Dosa jemaah. Maaf Ustadz, tapi di Temanggung tuh nggak ada pengajiannya setiap hari. Senin sampai Ahad tuh nggak ada. Terus sikap saya gimana? Ngaji online. Ngaji apa? Online. Tapi Ustadz, saya udah ngaji online nggak bisa-bisa. Oh, coba cek paket data. Ternyata habis paket datanya. Ngaji online jemaah, Allah mudahkan. Alhamdulillah. Kalau saya kok mandangnya corona itu alhamdulillah rezeki kita semua loh jemaah. Allah kasih kemarin corona 2020 bulan Maret tanggal 14, tahu-tahu lockdown serempak jegler. Kehidupan kita berubah 180 derajat dan tidak akan pernah sama kembali seperti dulu, tidak akan pernah. Setiap waktu Allah pergilirkan. Quran surah 3 Ali Imran ayat 140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari demi hari kami pergilirkan. Kalian enak sebelum pandemi, sekarang pandemi kami uji. Banyak manusia mengira, aduh ujian Ustadz berat, suami di PHK apa segala macam. Tahu nggak nikmat Allah yang Allah kasih lewat pandemi lebih banyak? Apa salah satunya? Nikmat kumpul sama keluarga. Itu nikmat jemaah. Bapak ibu selama ini anaknya sekolah nggak pernah kumpul. Bapak ibu berangkat kerja, anak berangkat sekolah. Anak pulang ke sekolah, lanjut les lagi. Bapak ibu pulang kantor udah capek, nggak ada waktu ngobrol. Waktu pandemi ngobrol, family time. Dengan corona Allah hadirkan apa lagi? Kebaikan. Apa kebaikannya? Kalau dulu banyak orang pengen hadir, agak kesulitan karena jauh. Saya pengen banget ngaji sama ustadz ini, tapi ustadz ini jauh. Saya dari Papua, ustadznya misalkan di Temanggung, jauh. Sekarang bisa ngaji. Walaupun ustadznya di Temanggung, jamaahnya di Papua, bisa ngaji. Lewat apa? Live streaming. Maka jamaah Al TikTokia, Al YouTubia yang sedang menyaksikan tayangan live streaming, ini kenikmatan dari Allah buat jamaah sekalian. Ayo pakai, Masya Allah, Tabarakallah. Ini nikmat jamaah, nikmat dari Allah luar biasa, nikmat kemudahan. Ibu-ibu tahun 80-an pernah bayangin nggak bisa nelpon saudaranya cukup dengan handphone video call? Assalamualaikum Mbak Yu, ya gimana Mbak Yu, lagi umroh ya? Iya ini. Sekarang bisa. Tahun 80-an pernah ada? Nggak ada. 90-an ada ibunda? 90-an juga belum. 2000-an ke sini, 2011-an ke sini kan? Sekitar begitu ada mulai Sony Ericsson, terus apa handphone Xiaomi, Oppo segala macam, Nokia pun dulu juga. Ibu dulu kalau mau ngirim SMS mikir, satu kali SMS 500, 10 kali 5.000, terus turun kan 350, 100, akhirnya sampai sekarang mau ngechat sepuasnya bisa pakai paket data via WhatsApp. Apa dulu pernah ngebayangin pakai Nokia 3310? Nokia 3310 yang permainannya cuma ular tangga, ngirim foto, ngirim video. Sekarang ibunda, video ada, foto ada. Kata Allah dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustakan? Ini nikmat bukan? Nikmat. Bisa ngaji sambil tidur di kasur, nikmat bukan? Ayo yang lagi live streaming, yang lagi live streaming. Ada nggak orang live streaming macam-macam ya ibunda? Ada yang live streaming sambil masak, sambil nyetrika. Ada yang live streaming sambil tidur, ditinggal tidur. Allah karim, luar biasa. Ini nikmat. Asalkan kita pandang secara positif. Kita ulangin. Yang pertama apa? Bersegera dalam Quran surah berapa, ayat berapa? Ali Imran ayat 133. Yang kedua apa? Jangan pernah menunda-nunda. Hadis riwayat Imam Muslim dari Rasulullah SAW. Badiru, lupa jemaah. Badiru bil a'mal, bersegeralah dalam kebaikan. Yang ketiga,
harus beramal cerdas di waktu yang terbatas. Nomor 3, harus beramal cerdas di waktu yang terbatas. Ibunda, Rasulullah SAW telah wafat ribuan tahun. Rasulullah hidup berapa tahun di muka bumi? 63 tahun. Beliau hidup di bawah tanah sudah berapa tahun? Ribuan tahun. Sudah ribuan tahun beliau wafat, ribuan tahun jua beliau di bawah tanah. Umur kita di atas tanah ini singkat, pendek. Nanti umur kita di bawah tanah itu panjang, sepanjang-panjangnya jemaah. Faman zuhziha 'anil nar. Quran surah 3 Ali Imran ayat 185, penggalan terakhirnya. Ali Imran 185 penggalan terakhirnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, Allah jaga dia dari siksa api neraka. Wa udkhilal jannah, Allah masukkan beliau ke dalam syurga. Faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Faqad faz, maka sungguh telah sukseslah dia. Maka sungguh telah mendapatkan kebahagiaan di atas kebahagiaanlah dia. Jamaah, orang sukses bukan hanya sekedar orang yang kaya harta, ternyata dikejar-kejar KPK. Orang sukses bukanlah orang yang flexing, pamer kekayaan, ternyata ditangkap kena judi online. Orang sukses bukanlah orang yang punya followers banyak di sosial medianya. Orang sukses bukanlah orang yang mencapai jabatan tertinggi dalam bidang yang ditekuninya. Tapi orang sukses itu, kata Allah, ayat ini yang berbicara, dia dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Salah satu wasilahnya jamaah, majlis ilmu. Nabi pernah bilang, Nabi bersabda, Allah berfirman, namanya hadis qudsi. Hadis apa? Hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, untuk hamba-hambaku yang duduk di majlis ilmu, baginya 3 hal. 1, aku ampuni dosa-dosanya. 2, aku jauhkan dari siksa neraka. 3, aku masukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, aku masukkan ke dalam syurgaku, kata Allah. Lantas malaikat berkata, ya Allah, ada di antara mereka ahli maksiat, baru aja berbuat maksiat nggak sengaja, ya Allah, duduk di majelis ilmu. Apakah untuk ahli maksiat juga dapat sama? Dia dapat ampunan darimu, jauhkan dari neraka, dimasukkan dalam syurga. Allah berfirman, untuk hambaku ahli maksiat dia, baru saja berbuat maksiat dia, duduk dia di majelis ilmu, aku ampuni dosa-dosanya, aku jauhkan dari neraka, aku masukkan ke dalam syurga. Allahu Akbar. Di hadapan saya telah hadir ahli syurga semuanya. Rasul yang bilang soalnya, bukan saya. Ini saya bicara di hadapan saya, insya Allah ahli syurga. Ini bukan karena kata-kata saya semata, tapi Rasul yang bersabda sallallahu alaihi wasallam tadi di hadis qudsi, Allah akan memasukkan ke dalam syurga bagi mereka yang duduk bermajlis di majlis ilmu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Belum lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Riwayat Imam Tirmizi dan Muslim. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Jamaah, jalanan tuh enak macet atau enak senggang atau lenggang? Enak lenggang. Enak rame atau kosong? Enak kosong jalanan jamaah. Kalau rame, Anda butuh waktu yang lebih lama. Atas pertolongan Allah, kalau dari Garung ke sini tadi 50 menit. Kita sampai tadi daripada kota Wonosobonya itu sekitar 20 menitan dari Garung. Dari kota Wonosobo ke Temanggung 30-an menit. Kosong, nggak ada truk di depan jamaah. Melenggang aja dengan mudahnya atas pertolongan Allah. 30 menit dari Wonosobo
bagian Kretek PKU sampai ke Masjid Al-Manar cuma 30 menit kalau kosong. Tapi kalau macet, tapi kalau pas kemarin pembangunan jembatan, wah, apa kabar jemaah? Pas kemarin di sini bangun jembatan, saya pas dapetin tuh jemaah lagi mudik ke Jakarta, waktu itu tanggal Agustus tahun 2020-an, mudik ke Jakarta, pulang di situ lagi dibangun jembatan. Masya Allah jamaah, nunggu 4 jam, Allah karim, 3 jam lebih, hampir 4 jam nunggu di situ jemaah, ngantri luar biasa. Di surga Allah punya jalan pintas. Jalan pintas untuk masuk surga adalah duduk di majlis ilmu. Yang lain nanti macet jamaah. Ibu fulana kemarin yang hadir di Al-Manar ya? Iya malaikat, sini ibu jangan ngantri, ibu langsung. Ya Allah, apa rasanya jamaah? Antri vaksin? Capek nggak kemarin antri vaksin? Lah kalau langsung, assalamualaikum ibu fulana, ayo bu, udah nggak usah ngantri bu, langsung mak tujes, langsung pulang. Gimana kartu saya? Oh tenang, aman, nanti dibawakan. Ya Allah jamaah, kan kemudahan. Kalau bisa, ayo jamaah, raih kemudahan itu dengan duduk di majlis ilmu. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat walladzina utul ilma darajat. Quran surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Kalau kita beriman dan berilmu, Allah angkat derajat kita. Kalau kita beriman dan berilmu, Allah muliakan kita. Ibunda melihat ada orang yang qadarullah masya'afal, fisiknya mohon maaf kurang, tapi Allah muliakan beliau karena Al-Quran. Mentalnya mohon maaf kurang, tapi Allah muliakan karena Al-Quran. Maka segala sesuatu yang tertempel Quran padanya pasti mulia. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang membawakan Al-Quran untuk Rasul SAW, jadi Sayyidul Malaikah, jadi tuannya para malaikat. Rasulullah SAW, Muhammad SAW membawa daripada risalah Al-Quran menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya para nabi, tuannya para rasul. Jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan menjadi bulan turunnya Al-Quran. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 185. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk buat manusia. Wa bayyinatim minal huda, penjelas petunjuk kebenaran. Wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka jangan dicampur aduk. Besok Ramadan ya fokus Ramadan. Jangan Ramadan malah mencampur adukan dengan hal-hal yang batil. Ramadan ya fokus Ramadan. Ramadan bulannya Quran, fokus ke Quran. Jangan malah Ramadan gelar sebuah kemaksiatan apa segala gitu, jangan jemaah. Ramadan bulan Quran, fokus ke Quran. Allah berfirman Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan antara yang hak dan yang batil. Nggak boleh di blender. Hak itu hak, batil itu batil. Kita hari ini jamaah mau ketemu Ramadan kira-kira 28 hari lagi kurang lebih. 28 hari. Kalau jamaah mau datang tamu, jamaah pikir seafood kayaknya makanan mahal nih. Jamaah beli semua seafood, udang-udangan, cumi-cumian, kerang-kerangan, kepiting-kepitingan. Tujuannya satu, memuliakan tamu. Karena menurut jamaah ini kayaknya harganya mahal dan saya yakin tamu saya senang. Begitu termasak dengan bagus, tamunya datang ngelihat, ya Allah,
Monggo Pak didahar. Astagfirullah. Kenapa Pak? Saya alergi makanan laut Mas. Jadi dimakan nggak? Siapa yang keliru di sini? Kelirunya kita nggak nanya tamu kita sukanya apa. Kan salah satu adab tamu dalam kitab Muntaqa al-Adab Asy'ariyah wal Minah al-Mar'iyah, dalam kitab Muntaqa al-Adab Asy'ariyah tadi dikatakan oleh para ulama, salah satu adab bertamu, salah satu adab menerima tamu, tanyai mau apa tamunya. Jadi kalau tamu datang jamaah, tanyai mau air putih, teh, kopi, jus alpukat, jus sirsak, jus mangga. Waduh, tanyai tamunya jemaah. Itu salah satu adab menerima tamu. Tapi ingat, yang jadi tamu jangan kemaki. Datang bilang, mana menunya? Astagfirullahaladzim. Oh, saya mau yang ini ya, matcha, coklatos, bla 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 tos, bla 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 tos. Astagfirullah. Itu ada adabnya aja. Dalam kitab Muntaqa al-Adab Asy'ariyah ada bahasan itu, ada panjang lebar dibahas sama para ulama, ada. Jadi yang jadi tamu ya jangan kemaki, yang jadi tuan rumah ya dia juga menservis sebaik mungkin. Allah karim. Jamaah, kenapa saya bicara tamu? Karena 28 hari bahkan kurang kita akan ketemu tamu paling spesial, namanya Ramadan. Ayo, udah persiapan apa bulan Ramadan? Ustadz, udah persiapan apa? Persiapan bukber. Alhamdulillah ibu bapak, saya sangat senang sekali kalau ada orang yang mensupport bukber, karena ada 3 kebaikan dalam buka bersama. 1, silaturahim. 2, membuka puasakan orang lain, karena biasanya ada yang traktir. 3, sebelum buka puasa biasanya ada ceramah. Ini semua kebaikan, tapi ada tapinya. Jangan sampai gara-gara bukber tidak sholat isya, tidak sholat terawih, ngobrol panjang lebar, pulang kelelahan, tidur, bangun sahur kesiangan, subuh kesiangan, semua kelewatan, tertinggal semua. Jangan sampai begitu jemaah. Jadi kalau bisa atur bukber, silakan bukber, tapi waktunya sholat isya, sholat isya. Bukber silakan bukber, waktunya terawih ya terawih. Jangan mentang-mentang ketemu teman SD Ustadz. Iya saya paham, ketemu teman SD nggak cukup 5 menit. Ketemu teman SD pasti waktunya lama, sejam pun terasa cepat. Ngobrol 2 jam pun kalau ketemu teman lama terasa singkat. Tapi kan kita harus pandai ngatur waktu. Jangan sampai hari kedua bukber sama teman-teman SD, hari ketiga bukber teman SMP, hari keempat bukber teman SMA, hari kelima bukber ibu-ibu RT, hari keenam bukber BEM, hari ketujuh bukber teman-teman TK. Astagfirullahaladzim. Terus mau kapan ngajinya jemaah? Kapan 1 juz? Kapan selesai khatamannya? Ini mau khatam berapa kali? Oh ibu-ibu kayaknya khatamnya 5 kali ya. Oh bukan 5 kali ya ibunda, 10 kali berarti. Masya Allah. Ayahanda apalagi, jelas luar biasa ini. Jamaah yang dirahmati Allah, baik, 3 hal tadi ini mudah-mudahan jadi pengingat buat yang berbicara dan buat kita semua. Teruntuk sahabat-sahabat Al TikTokiyah, sahabat-sahabat Al YouTubiyah yang menyaksikan lewat live streaming tayangan ini di TikTok maupun YouTube. Bagi yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, bisa tap link di bio TikTok ya. Nanti tersambung ke WhatsApp, sebut nama, asal kota atau asal negara. Buat ibunda-ibunda, ayahanda, bagi yang berkenan saja ya ibunda, saya punya grup WhatsApp, isinya adalah program-program kajian saya serta isi tentang info live streaming atau info seputar video dakwah pendek saya atau poster-poster dakwah. Itu jamaah bisa klik aja nomor WhatsApp saya, nanti save 0812 13 13 60 70 20. Saya ulangin 0812 13 60 70 20. Ustaz Irfan mohon izin mau masuk ke grupnya, ibaratnya begitu, nanti langsung dikasih linknya. Begitu jamaah, barakallahu fiq. Jika ada yang mau bertanya silakan jamaah. Silakan ibunda, ahlan wassalam. Dengan ibu siapa, dari mana, silakan ibunda. Ahlan Ibu Aida. Silakan ibunda. Kalau kita ditimpa ujian saat bersamaan
kemampuan hambanya. Jazakumullah khairan jaza. Ibunda, ini ada pertanyaan dari ibunda. Semoga Allah memuliakan ibunda yang bertanya, suruh keluarga besarnya dan semua hadirin sekalian, dan suruh kaum muslimin dimanapun berada. Ada ujian dari Allah, kadang kita ngerasa nggak mampu, itu bagaimana cara mengatasinya? Jawaban yang pertama dulu, Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 286. Al-Baqarah ayat terakhir 286. La yukallifullahu illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kecuali hambanya pasti mampu. Maka keyakinan rumus ini harus dipegang dalam-dalam pada setiap hati seorang hamba, bahwa dirinya mampu. Yang kedua jamaah, dalam ujian ada peninggi derajat, dalam ujian ada pengguguran dosa. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang mukmin tertusuk daripada duri kecuali setiap tusukan yang membuat ia terluka menggugurkan dosa-dosanya, meninggikan derajat beliau. Au kama qala Rasulullah SAW. Yang ketiga, baik sangka sama Allah, badai pasti berlalu. Baik sangka sama Allah. Ujian itu tanda sayang. Kata Rasulullah, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai satu kaum, diuji kaum itu. Jadi kita yang dapat ujian harus baik sangka, baik sangka, baik sangka, yakin bahwa kita pasti mampu melewatinya. Dan jangan lupa ujian itu peninggi derajat keimanan dan penghapus penggugur dosa-dosa yang kita punyai. Kalau kita punya 3 mental ini, Allah tolong kita biiznillah, 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 agar kita bisa keluar dari segala macam ujian itu. Barakallahu fiik, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Soalu akhar mujud, faddal. Ada pertanyaan lain? Silakan. Silakan Ibu. Orang alhamdulillah ketika tidak bertanya itu 2 kemungkinan. 1, pol mudenge. 2, astagfirullah. Silakan Ibunda Ahlan. Naam. Bagaimana kita konsisten dengan doang sekali terus ibadah Allah. Jazakumullah khairan jaza. Ada pertanyaan, semoga Allah memuliakan ibunda yang bertanya keluarga besarnya dan suruh kaum muslimin dimanapun berada. Ada kondisi manusia yang ibunda tadi tanyakan. Manusia itu kan kadang imannya naik turun. Itu dibenarkan langsung oleh sabda Rasulullah SAW, riwayat Imam Al-Bukhari. Yaqulu Nabi SAW, al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu grafiknya naik tapi kadang-kadang turun. Apa solusinya? Langsung dijawab Rasulullah solusinya ini. Catat baik-baik. Yazidu bitta'ah. Iman itu grafiknya akan terus naik bitta'ah jika engkau mendukungnya dengan ketaatan. Jadi gimana cara iman kita supaya naik? Kata Rasulullah, ikat diri kita untuk terus taat sama Allah. Dari satu majlis hadir ke majlis ilmu yang lain, majlis ilmu yang lain selesai hadir ke majlis yang lain. Ibunda, ngaji kita kan kecas ya, kayak handphone tuh kan kecas, baterainya kan full. Nanti keluar dari situ udah nurun lagi kan, 99%, 99,8%. Nanti masuk mobil misalkan, nanti ketemu siapa lagi, ketemu ini, jeng ono gosip anyar, ho opo, wah turun lagi, nanti tinggal 50%, turun lagi. Nah itu dicas lagi. Handphone itu harus sering-sering dicas. Ibu, ini handphone kalau mati nggak bisa hidup, kira-kira bisa berfungsi nggak? Mbok mau semahal apapun HP-nya ibu harga 200 juta, kalau ini mati nggak bisa apa-apa jemaah. Hidup kita sama ya, kalau hati kita mati sulit beribadah, sulit nerima amal saleh. Maka kata Rasulullah, ikat dengan ketaatan. Yazidu bitta'ah. Grafiknya itu supaya naik atau minimal standar lah, stabil imannya. Caranya jaga dengan ketaatan. Taat. Terus kalau turun itu sebabnya apa? Faktornya kata Rasulullah, wayan kusu bil ma'siyah. Iman itu turun, faktornya 1, maksiat. Berarti kalau iman kita turun, coba di cross check, barangkali ada kemaksiatan yang tanpa sadar masih kita lakukan. Menunda sholat,
tidak baca Al-Quran, tidak pernah menyambut gercep setiap amal kebaikan, itu bisa mengundang lemahnya iman. Barakallahu fiik, semoga terjawab. Allahu a'lam bissawab. Soal akhar mawjud, tafadhal. Ahlan ibunda, ahlan. Kalau yang di status itu kan sering ada kegiatan di kampung yang Naam ya. membagi-bagi sayuran. Naam. Nah itu dari jamaah atau dari luar jamaah bisa untuk ikut partisipasi. Siap ibunda, sahallallahu umurakum, semoga Allah memuliakan ibunda sekeluarga besar. Jadi ibunda jamaah yang dirahmati Allah, atas pertolongan Allah kami memang sedang berusaha untuk membangun masjid penghafal Al-Quran. Masjid yang nanti didedikasikan untuk para penghafal Al-Quran, tercetak sebanyak-banyaknya lahir dari rahim masjid tersebut. Namanya Masjid Muhammad Al-Fatih. Lokasinya di belakang Taman Makam Pahlawan Wonosobo Wonolelo. Di situ di atas tanah 1.500 meter per 1.500 meter, tapi bangunan masjidnya 28 meter kali 18 meter alias 414 meter. Nah, atas pertolongan Allah jamaah yang dirahmati Allah, masjidnya sekarang sudah selesai cakar ayam, pondasi, lagi mau ngecor tiang-tiangnya. Adapun terkait tentang pasar Jumat, itu agenda masjid. Jadi kita ngadain pasar Jumat, agenda masjid yang itu dilakukan tiap Jumat, berbagi sayur untuk 400 sampai 500-an orang. Dari mana itu semua? Jawabannya dari para jamaah yang menitipkan amanahnya kepada kami. Ada Mbak Rahma, Mbak Rizka, ada Pak Endan. Salah satunya semoga Allah menjaga Pak Endan, Bu Endan. Beliau pengusaha Sawung Perkasa, salah satu ayam potong terbesar di Pasar Induk Wonosobo. Beliau yang support 500 paket. Beliau support awalnya 300 paket, sekarang sudah sampai 500 paket ayam potong per setengah kilogram. Disupport satu orang oleh beliau, Allah Karim. Terus juga disupport sama yang lain, Mbak Rahma, Mbak Rizka, dan para petani-petani itu ngedropin jamaah. Ada sebagian juga yang kami beli, tapi kemarin kami dapat satu siklun ya. Satu mobil siklun itu isinya sayur mayur semua tinggi itu di drop ke sana. Ustadz kalau mau lihat dokumentasinya di mana? Ibu bapak silakan buka aplikasi Instagram Irfan Rizky Haas atau TikTok Irfan Rizky Haas. Di TikTok atau Instagram, atau biasanya kalau nyimpen WA story saya update status biasanya di situ jamaah. Kurang lebih 300 sampai 500-an orang. Itu dari mana dananya? Dari tadi jamaah, para muhsinin. Jadi kami bagi, yang untuk masjid fokus ke masjid, yang untuk berbagi nanti untuk berbagi, beda. Tidak mengambil daripada dana masjid, tidak. Tapi masjid fokus ke masjid, berbagi sayur. Itu pun juga banyak dari Garung, kan banyak petani-petaninya. Ada Ibu Fajar juga. Ibu Fajar itu seorang pengepul sayur mayur. Beliau sering sekali sedekah luar biasa. Dari sana ibunda kalau bertanya tentang sumbernya dari mana, awalnya dari mana? Lah awal mulanya mengorbankan dulu. Para pengurus dari teman-teman muda mengorbankan dulu. Saldo yang dimiliki dikorbankan dulu. Saldo apa itu? Saldo kajian HAS, bukan saldo masjid. Jadi saldo kajiannya, kan kami ada kajian rutin ada kotak infaknya. Dari kotak infak itu diputarkan dari situ. Setelah itu tergeraklah orang-orang banyak mensupport. Sampai atas pertolongan Allah saat ini yang penerimanya per bulan mencapai 2000-an orang. Karena per pekannya 500-an orang, kira-kira per bulannya sekitar 2000-an orang. Untuk dokumentasinya silakan lihat di TikTok Irfan Rizky Haas atau Instagram Irfan Rizky Haas. Barakallahu fikum. Baik ibunda jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah tak terasa waktu sudah begitu cepat berlalu. Ada peluang amal jariyah atas pertolongan Allah. Kami sedang berikhtiar membangun masjid penghafal Al-Quran di Wonolelo yang tadi kami sebutkan. Ibu-ibu kalau mau mampir silahkan, belakang Taman Makam Pahlawan Wonosobo, maju sampai ketemu di kanannya SMK Negeri 2 Wonolelo. Dari SMK cuma maju 30 meter, di kiri jalan ada pelang 4 meter kali 4 meter, kira-kira Masjid Muhammad Al-Fatih, Masjid Penghafal Al-Quran HAS. Di situ nanti jamaah bisa langsung melihat ke lokasi. Yang mau ngedrop semen boleh, yang mau ngedrop pasir berosot boleh, yang mau ngedrop koral boleh nggak Ustadz? Boleh, silakan drop apa saja di sana boleh. Nanti saya berikan kontaknya, ibu tinggal WhatsApp saya aja, saya berikan kontak mandornya. Kalau mentahannya boleh nggak Ustadz? Boleh. Ibu bapak kalau mau ikut support mentahannya, dalam arti mau support peluang wakaf ini dengan uang, bisa dengan mas-mas yang berrompi HAS ini, nanti disampaikan kepada beliau. Masnya silakan bersamai di depan pintu, nanti mas-masnya bisa
membersamai ibunda. Begitu ya ibunda, semoga peluang amal jariah ini mengalir terus sampai kita wafat. Setiap kali ada yang sholat mengalir pahalanya pada kita, majelis ilmu mengalir pada pahalanya pada kita. Setiap ada yang menghafal Al-Quran, tiap ayat yang dibaca dan diajarkan yang diajarkan lagi kepada orang lain mengalir pahalanya pada kita. Dan semoga kita menjadi orang yang bahagia, yang hidupnya, yang nafasnya terhenti tapi pahalanya tak terhenti-henti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibunda, ayahanda, salam takzim untuk keluarga di rumah. Semoga sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya salih salihah, hidupnya istiqamah, wafatnya husnul khatimah, berjumpa kembali di jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.